Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tujuan penciptaan jin dan manusia. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada saat break tadi Pak Kiai sempat memberikan statement ke saya pemirsa yang ini sangat menarik. Kalau kita bicara soal ibadah, ini luas sekali loh pembahasannya. Saya sampai iya juga ya Pak Kiai ya. Karena ibadah itu sebenarnya tidak terbatas itu tadi. Dari segmen 1, segmen 2 nggak selesai-selesai kita soalnya membahas tentang ibadah. Definisi ibadah aja. Karena ibadah kan bukan masalah itu tadi ibadah mahdhah, ritual mahdhah saja. Tapi setiap gerak-gerik tubuh kita itu bisa dimaknai dengan ibadah. Bisa. Bagaimana kemudian kita bisa memperluas perspektif dan wawasan kita dalam memaknai ibadah. Sehingga mungkin peluang kita untuk mendapatkan pahala, peluang kita untuk mendapatkan kebaikan itu menjadi jauh lebih besar. Iya, bahkan dijamin kalau kita menggunakannya secara baik dan benar, benda itu tidak akan berkurang. Jadi kan umur itu hitungannya nambah, tetapi kualitasnya turun. Iya. Tapi sebenarnya kalau dia bersyukur enggak. La azidannakum, aku akan tambahkan. Jadi ada rezeki yang timbul, rezeki itu ketika kita bersyukur. Nah, bersyukur itu ulama merumuskan itu sorful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi li ajli. Ketika mendaya gunakan pemberian Allah sesuai dengan pemberian. Nah, mendaya gunakan pemberian sesuai dengan tujuan pemberian. Itu namanya bersyukur dan itu yang namanya ibadah. Jadi kalau umpamanya kita jalan nengok ganteng, nengok cantik, kemudian kita tahan gitu, dia sedang beribadah. Oh, bukan malah dipantengin terus, sampai lehernya bisa patah. Iya, dia sedang beribadah. Maka kecerdasan matanya itu akan ditambahkan. Betul lagi. Betul. Nah, betul. Jadi kecerdasannya bertambah terus, kesehatannya bertambah terus kalau pemanfaatannya li ajli. Emang itu dia gunakan sesuai penggunakannya. Kita kan kadang-kadang salah guna. Kalau ada sertifikat hak guna bangunan, kita ada mendapatkan sertifikat salah guna. Ya Allah, nah, itu salah guna itu namanya tidak taat. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim, betul. Tidak taat. Dan dia nanti kualitasnya menurun kalau nggak taat itu. Tapi kalau dia taat, enggak, naik. Jadi sebenarnya simple ya, maksudnya simple tapi sulit. Maksudnya bukan sulit, tapi tantangannya tuh besar. Jadi artinya gitu, makanya ya, Allah menciptakan pandangan, kayak tadi Pak Kiai sampaikan, Allah menciptakan pandangan. Allah kan yang suruh jaga pandangan, iya kan? Nah kalau kemudian kita nggak jaga, karena tadi salah guna, kita lihat yang bukan hak kita, lihat yang haram, udah pasti nggak akan benar, iya kan? Betul. Jadi impactnya tuh sebenarnya kembali lagi, setiap keburukan yang kita lakukan karena atas dasar ketidaktaatan kita kepada Allah, maka keburukan itu akan justru kembali kepada kita. Bukan karena Allah bukan karena Allah jahat, ya karena kitanya sendiri nggak taat ya, Pak Kiai. Iya, makanya di setiap tubuh itu ada chip dan dia yang mencatat. Kenapa aku bisa gini? Ya dulu, maka dia akan bercerita dulu kamu lihat ini bener kan gitu loh. Jadi kita nggak bisa bohong karena yang mengatakan itu tubuh kita, bukan lidah kita. Jadi pengakuan yang jujur ketika dilakukan oleh anggota tubuh kita, itulah sebuah pengakuan kejujuran. Nah, berarti Pak Kiai, kita itu harus pandai-pandai menghisap diri nggak sih Pak Kiai? Maksudnya gini, kadang-kadang, ini kenapa ya hidup saya belakangan ini kok terasa kacau? Misalnya Pak Kiai, kok rasa-rasanya anak jadi nggak nurut, suami di rumah bawaannya maunya emosi mulu, berantem mulu. Apa nih yang salah? Berarti kita tuh memang harus rajin muhasabah, rajin menghisap diri kita sendiri nggak sih Pak Kiai? Siapa tahu kita ada hal yang kita nggak taat gitu loh kepada Allah sehingga berakibat pada mungkin lingkungan sekitar kita. Betul nggak demikian Pak Kiai? Iya, ada malaikat rahmat. Itu melempar rahmatnya itu dilempari dari jauh, dari rantaran tubuh kita ini mengeluarkan aroma busuk. Jadi kita kalau ketiak kita bau, kotoran kehidupan ini bagus, kemudian kita mandi, maka kita sudah bisa menghilangkan itu. Tapi aroma busuk dari tubuh manusia itu
orang tidak bisa tahu karena kita menggunakan pasta gigi, tapi malaikat tidak bisa mendekat. Kenapa? Bau. Nah, kalau malaikat tidak mendekat, itu maknanya suami kita juga malas mendekat. Anak kita enggan mendekat, cuma karena dia butuh saja. Dia masih sekamar, dia masih dalam pangkuan kita. Tetapi sebenarnya kalau disuruh memilih, dia sudah tidak memilih lagi. Itu yang mesti kita koreksi itu. Jangan-jangan kita itu indah, bagus, itu cuma fisiknya saja. Ya Allah, betul. Nah, jadi mengoreksi bagaimana yang sifatnya metafisika, kesucian bersih. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Itu beruntung orang yang membersihkan. Itu bukan cuma tubuhnya saja. Beruntung, ya Allah, itu tuh selalu kita baca, tapi kita tuh kadang karena itu ya tidak diulang. Wa khaba man dassaha. Rugi orang yang tidak membersihkannya. Membersihkan salah satunya dengan itu Pak Kiai. Akhirnya kita merenungi kira-kira ada yang salah nggak ya. Kalau gitu, kotor badan kita mandi. Kalau kotor hati kita zikir. Dengan zikir itu bisa bersih. Malaikat senang. Nah, maka suami kita juga terbawa senang. Anak kita terbawa senang. Saya tuh pernah membaca ya Pak Kiai dan mendengar gitu, ada kajian gitu yang menyatakan bahwa sebenarnya ketika kita merasakan ketidakseimbangan atau ketidaknyamanan dalam lingkungan sekitar kita, itu artinya bahwa coba deh cek hubungan kita sama Allah tuh kayak gimana. Karena kalau udah hubungan kita sama Allah tuh berantakan, jauh, nggak harmonis lah bahasanya gitu ya Pak Kiai. Itu sudah sunatullahnya, memang lingkungan kita tuh akan nggak nyaman lah sama kita. Memang betul demikian ya Pak Kiai. Betul, bahkan ada yang disebut dengan orang Betawi bilangnya Semaran. Semaran, bukan kota di Jawa Tengah, Semarang. Bukan. Semaran. Jadi ada orang kita ketemu sama dia seperti ketemu sama ular. Kita pengennya mukul aja. Kemudian kita bilang gini sama dia, sebenarnya kamu salah apa sih dalam pandangan saya? Tapi kok saya nggak suka ketemu sama kamu. Nah itu Semaran. Jadi bawaannya auranya tuh nggak enak aja gitu ya Pak? Ya, aura. Semaran itu aura. Aura tubuh kita itu sama dengan fisik kita ketika kita selesai bekerja. Maka kita berkeringat, bau, kumus, maka lusuh, maka tubuh kita juga, jiwa kita seperti itu. Aura kita itu akan disenangi oleh malaikat. Dan pada akhirnya bila itu berakumulasi selama, manusia juga tidak suka. Nah itu tadi, kenapa ya saya deket aja nggak suka bawaannya ya. Baunya mau mukul aja. Sedih banget ya kalau dibilangnya Semaran ular. Oh, Semaran ular. Iya. Ada orang Semaran putri. Ya, kalau ketemu itu bawaannya seneng aja, mau ngasih aja, mau memberi aja. Boleh. Gitu. Oh, ada juga kayak gitu ya Pak Kiai. Bawaannya seneng, nyaman, dan dekatnya ya itu. Ya. Berarti sudah bener. Petnya sudah bener ya Pak Kiai. Sudah di queue Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Padahal lagi asik-asik ya ngobrol ya. Nanti kita bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.